Pada 13 Desember 1955, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Anak Agung G.D. Agung tiba di Belanda. Kunjungan ini bertujuan untuk mengikuti konferensi yang membahas penyelesaian masalah Irian Barat, wilayah yang masih menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda pasca pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949. Dalam konferensi ini, delegasi Belanda dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Joseph Luns, didampingi Menteri Keuangan Van der Kiev dan Menteri Urusan Ekonomi Jelle Zijlstra. Warisan konflik pasca kemerdekaan, setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada Konferensi Meja Bundar, KMB, tahun 1949, status Irian Barat menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Wilayah ini tetap berada di bawah kendali Belanda meskipun Indonesia menganggapnya sebagai bagian dari wilayahnya. Pemerintah Indonesia, di bawah Presiden Soekarno, terus menekan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat, dengan dasar sejarah dan prinsip bahwa wilayah itu adalah bagian integral dari Nusantara. 2. Delegasi Indonesia di konferensi. Pimpinan delegasi, Menteri Anak Agung G.D. Agung memimpin tim Indonesia yang terdiri dari pejabat-pejabat penting, termasuk diplomat dan ahli kebijakan luar negeri. Strategi diplomasi. Delegasi Indonesia menekankan pendekatan damai untuk menyelesaikan sengketa, sembari mengusung prinsip antikolonialisme yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Joseph Luns memimpin delegasi Belanda, didukung oleh Menteri Keuangan Van der Kiev dan Menteri Urusan Ekonomi Jelle Zijlstra. Belanda berusaha mempertahankan kendali atas Irian Barat, dengan alasan strategis dan ekonomis. Mereka mengklaim bahwa wilayah tersebut memiliki hubungan historis yang kuat dengan Belanda. Konferensi ini diwarnai oleh perdebatan panjang mengenai status Irian Barat. Delegasi Indonesia mengusulkan agar wilayah itu segera diserahkan kepada Indonesia, sementara Belanda mengajukan rencana transisi yang tidak jelas batas waktunya. Perbedaan pandangan yang tajam antara kedua belah pihak membuat proses negosiasi berjalan alot dan tidak mencapai kesepakatan konkret. Konferensi ini berakhir tanpa kesepakatan. Belanda tetap bersikukuh mempertahankan Irian Barat, sementara Indonesia semakin yakin untuk mengambil langkah-langkah lebih tegas di masa depan. Langkah lanjutan Indonesia. Gagalnya negosiasi ini mendorong Indonesia untuk memperkuat posisi internasionalnya melalui diplomasi di forum PBB dan membangun kekuatan militer sebagai persiapan menghadapi opsi lain, termasuk konfrontasi bersenjata. Konferensi penyelesaian masalah Irian Barat pada Desember 1955 menandai babak baru dalam perjuangan diplomasi Indonesia untuk merebut kembali wilayah tersebut. Meskipun tidak menghasilkan kesepakatan, konferensi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan masalah melalui jalur damai. Namun, kegagalan diplomasi ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dalam perjuangan pembebasan Irian Barat.